Yang kedua, tadi dari 69 obat yang sebelumnya sedang diuji, 23 diantaranya sudah dinyatakan aman walaupun mengandung bahan cemaran tapi masih di bawah ambang batas aman. Nah, dari 23 itu apakah juga masih boleh dikonsumsi? Karena sebelumnya Ibu Penny bilang pemerintah mengatakan bahwa agar obat-obat yang mengandung 4 pelarut itu agar tidak digunakan lagi. Apakah 23 obat ini masih akan tidak apa-apa beredar atau mungkin akan ditarik ke depannya? Yang ketiga, tadi ada 2 industri yang sedang menjalani proses hukum. Ada indikasi apa yang sudah ditemukan sehingga mereka layak untuk dibawa ke proses hukum? Pertanyaan terakhir, tadi BPOM mengatakan agar ke depan bisa lebih mengawasi pemasukan bahan baku pembuatan obat senyawa-senyawa. Selama ini wewenang itu berada di tangan siapa? Itu saja, terima kasih. Oke, ya. Yang ketiga ya. Masukan bahan baku yang pharmaceutical grade selama ini sudah ada di Badan POM ya, itu masuk ke kategori larangan dan pembatasan ya. Jadi import yang masuk ke dalam larangan dan pembatasan ya istilahnya, sehingga masuk ke dalam SKI Badan POM harus mendapatkan dulu izin surat keterangan import dari Badan POM baru boleh masuk. Dengan demikian akan diverifikasi dulu oleh Badan POM dalam hal ini ya. Nah, itu untuk bahan baku yang pharmaceutical grade, sehingga masuknya juga ke diimport oleh pedagang besar farmasi ya, itu ya. Jadi sudah ada persyaratan yang ketat di situ. Namun untuk cemaran, untuk pelarut PG dan PEG dan sorbitol gliserin juga. Enggak, 2 aja. Oh, 2 itu ya yang import ya, yang 2 ini udah diproduksi dalam negeri. Tapi yang import itu PG dan PEG, polyethylene glycol dan propylene glycol dan polyethylene glycol itu diimport, namun masuknya ke non-lartas, non larangan dan pembatasan, sehingga masuknya ke Kementerian Perdagangan ya, melalui pemasukan di Kementerian Perdagangan bersama-sama dengan bahan-bahan kimia yang non farmaseutical lainnya ya. Nah, sehingga Badan POM tidak bisa melakukan verifikasi ya terkait hal tersebut, dan bisa saja terjadi tadi tumpang tindih di pedagang besar pedagang kimianya ya, supplier kimianya, jadi campur aduk bisu di sana mungkin ya. Jadi kalau ini kan kalau sudah dalam SKI berarti masuknya ke PBF atau importir yang lainnya khusus bisa. Untuk industri farmasi ke PBF. Iya, industri farmasi. Oh iya, berarti kan pharmaceutical grade maksudnya. Harus dipecah. Jadi harus dipisahkan ya, pelarut tersebut PBKG itu satu yang masuk ke industri farmasi berarti harus pharmaceutical grade. Harganya pasti lebih mahal karena harus ada pemurnian ya. Tapi yang akan digunakan oleh industri non farmasi tidak perlu pharmaceutical grade karena dijadikan obat jadi konsumsi manusia. Itu bisa masuk ke yang tidak perlu SKI Badan POM ya, tapi ke penyalur bahan kimia biasa misalnya ya, tidak harus pharmaceutical grade. Itu satu hal ya. Jadi kalau sudah masuk ke non SKI ke Badan POM tentunya bisa diverifikasi dan dalam kendali Badan POM dalam hal ini. Tapi bahan baku yang lain sudah masuk ya pharmaceutical grade ya, bahan baku yang pharmaceutical grade itu bisa ya masuk ke industri melalui SKI Badan POM. Hanya ini Solvent ini belum, salah satu, mungkin ada juga yang lain mungkin ya. Mungkin yang kita belum tahu. Tapi yang ini pelarut ini demikian, belum melalui Badan POM. Kemudian dari 23, kan ada kebijakan pemerintah ya sampai dengan saat ini bahwa tidak menggunakan dulu obat yang menggunakan pelarut tersebut ya, sampai sistemnya tertata dengan baik dulu. Saya kira itu sampai sistemnya tertata dengan baik plus dengan sampai pengujian yang dilakukan oleh Badan POM selesai ya. Ini ya tentu akan memakan waktu juga karena banyak, termasuk juga kami meminta industri farmasi yang industri farmasi saja ya, farmasi
yang menggunakan pelarut tersebut untuk masing-masing mereka, dan ini memang kewajiban mereka sebetulnya untuk juga melakukan. Jadi untuk produk-produk yang menggunakan pelarut tapi di luar 102 obat ya, list 102 obat yang diserahkan oleh Kementerian Kesehatan karena itu yang dikonsumsi oleh pasien. Nah, untuk produsen industri yang punya obat yang lain tapi menggunakan pelarut tersebut untuk segera melakukan sendiri. Ya, kalau enggak nanti kami Badan POM akan melakukan, tapi biar percepatan juga industri farmasinya melakukan sendiri pemeriksaan dan menyerahkan pada Badan POM. Ya, saya kira sudah ada beberapa industri farmasi besar yang mampu untuk melakukan pemeriksaan sendiri dan sudah menyerahkan ke kami sehingga bisa jadi data kami mana saja yang tidak memenuhi persyaratan, dan itu harus segera kita lakukan tadi ya, proses-proses selanjutnya untuk tindak lanjut hasil pengawasan dengan sanksi, dengan langkah-langkah langkah-langkah kehati-hatian ya, dengan sanksi dan sebagainya. Itu sudah kami minta juga untuk industri. Jadi saya kira memang belum bisa dikonsumsi ya yang mengandung bahan pelarut tersebut. Saya kira pemerintah melakukannya untuk unsur kehati-hatian untuk saat ini. Tapi kan tadi sudah cukup banyak, ada 198 ya yang tidak mengandung pelarut, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi substitute ya dari produk yang obat yang dibutuhkan. Pharmacovigilance. Tadi pertanyaannya apa ya? Pharmacovigilance. Apakah sudah berjalan? Sudah berjalan ya, dan sudah diketahui, dan sistemnya kan ini ada aplikasinya ya. Iya. Ada aplikasinya, Badan POM selalu melakukan sosialisasi pada para tenaga kesehatan, hanya penggunaannya masih kurang. Dan itu yang kami himbau ke depan ini, dengan adanya peristiwa ini, kami menghimbau untuk para tenaga kesehatan pada sistem pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit, di klinik-klinik untuk memperhatikan dan melakukan pharmacovigilance ini. Artinya adalah pencatatan obat dari setiap pasien itu betul-betul dilakukan. Obat apa, mungkin sampai ke batch-nya ya. Yeah. Ya, jadi obat bukan hanya nama obatnya, batch itu sangat penting. Kayak ini kan temuan ada satu yang TMS tapi cuma satu batch lainnya baik ya. Itu dimungkinkan. Nah, batch itu yang akan kita musnahkan, kita tarik dan kita musnahkan. Jadi sampai ke nomor batch-nya dicatat. Saya kira kalau di luar negeri seperti itu ya. Ada ini yang ditempelin di laporannya, nama obat sampai ke batch-nya dan sebagainya. Itu penting sekali untuk setiap pasien. Itu yang kami tunggu. Nah, di dalam peristiwa ini kami hanya menerima 3 laporan ya, sampai dengan 25 Oktober hanya diterima 3 laporan ya. Jadi pada saat kami merespon peristiwa informasi pada tanggal 5 Oktober tersebut, pada saat kami bergerak susah sekali untuk mendapatkan data sehingga kami bisa melakukan penelusuran. Butuhkan waktu agak lama sampai akhirnya kami melakukan sendiri kriteria sampling yang meluas ya waktu itu. Akhirnya meluas walaupun akhirnya keluar 133 itu ya yang aman. Kemudian kami melakukan pengujian juga di awal. Nah, tentunya kalau datanya lengkap sangat lebih cepat kita bisa menentukan apakah ada obat ada yang sebagai obat sebagai penyebab dari kematian tersebut. Itu akan lebih mudah ya. Jadi sampai saat ini tentunya penyebab dari kejadian luar biasa ya, tidak masuk kategori luar biasa mungkinnya, kejadian yang banyak dari insiden kematian ini belum bisa disimpulkan bahwa disebabkan oleh obat ya. Bahkan yang di Gambia juga kan memang teridentifikasi ada kaitannya dengan obat yang mengandung pencemar, dan itu adalah masukan yang sangat penting untuk Badan POM bergerak ya, Kementerian Kesehatan dan Badan POM untuk bergerak kemudian menelusur dikaitkan dengan produk-produk obat yang mengandung cemaran tersebut. Tapi causal relationship-nya terhadap semua peristiwa kematian itu kaitannya dengan obat, saya kira belum bisa disimpulkan demikian ya. Karena jangan sampai kita menyimpulkan dengan tiba-tiba sehingga kita terlewat hal-hal yang penting lainnya gitu ya, hanya menyalahkan pada obat, tapi hal-hal yang penting lainnya tidak kita explore lebih jauh lagi. Jadi mungkin ini perlu kehati-hatian kita bersama. Dan ya demikian ya tadi terkait dengan pharmacovigilance. Oh, yang proses hukum. Iya, yang proses hukum kami lanjutkan ke proses hukum karena didapati konsentrasi dari pencemar di dalam produknya sangat-sangat tinggi. Dan bahan baku. Jadi bukan hanya di produk, tapi juga di bahan bakunya sangat-sangat tinggi. Ya, kecurigaan kita malah karena di bahan bakunya yang sangat tinggi ya di bahan bakunya.
jauh lebih tinggi di bahan baku. Artinya itu bukan lagi pelarut PEG-EG. Bisa jadi itu adalah sudah si DG dan EG itu ya sebagai pelarut ya. Dan itu yang menjadikan kita curigaan kita ada unsur kesengajaan sehingga masuk ke ranah pidana. Tapi itu ditelusur lebih jauh lagi ya. Nanti ada laporan khusus. Oke. Terakhir, Metro TV silakan. Selamat siang Bu, saya Bianca dari Metro TV ingin menanyakan untuk terkait komunitas pasien cuci darah yang menyoroti di mana kinerja dari BPOM sendiri untuk kira-kira tanggung jawabnya seperti apa Bu untuk kinerja dari kasus gagal ginjal ini serta apa yang akan dilakukan ke depannya seperti itu. Dan yang kedua ingin menanyakan untuk mekanisme kerjanya sendiri dalam memeriksa kandungan, komposisi dan izin ini akan seperti apa Bu? Itu yang ingin saya tanyakan. Metodologi pemeriksaan. Ya. Ya. Yang pertama apa sih pertanyaannya? Ini Bu, terkait untuk dari komunitas pasien cuci darah. Itu kan mereka menyoroti ya Bu ya, kinerja dari BPOM yang dinilai gagal seperti itu. Kira-kira ini bagaimana dari BPOM sendiri untuk bertanggung jawab terhadap kasus ini? Seperti itu yang saya ingin tanyakan. Saya jawab dulu deh itu yang pertama. Kelihatannya ya nggak tahu lah ya. Ini kaitannya dengan apa yang saya jelaskan selama ini. Ya saya jelaskan dalam press conference ini ya. Dikaitkan dengan apa? Tanggung jawab Badan POM. Tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa sistem jaminan keamanan mutu dari obat itu bukan hanya Badan POM saja ya, tapi ada industri apalagi ya. Industri apalagi ya dia yang memproduksi ya, yang punya kewajiban untuk quality control mulai dari bahan baku masuk ya, kemudian dalam pembuatan produksinya itu quality control, quality assurance itu ada di industri. Ya, kalau mereka tidak melakukan, ya mereka harus menanggung tanggung jawab tersebut. Ya. Nah, Badan POM melakukan pengawasan, menetapkan standar untuk melakukan pengawasan dan melakukan pengawasan, mereview dan sebagainya dimulai pre-market, post-market kita lakukan dan juga sampai men-setup pharmacovigilance. Jadi Badan POM sudah membangun sistem yang kuat. Kami sudah melakukan pengawasan yang sangat ketat kalau untuk obat ini, sangat ketat dibandingkan kosmetik, pangan itu beda cara pengawasannya dibandingkan obat. Sangat ketat sekali ya. Dan kalau terlalu ketat pada teriak-teriak tuh industri juga. Ya pasti industri sudah mengatakan bahwa kita sangat ketat dan memang begitu ya. Nah, sekarang tanggung jawabnya ada di produsen juga. Tadi ya, pemasukan bahan baku, penggunaan bahan baku yang memenuhi pharmaceutical grade ya. Dan jadi pada saat dalam hal ini sekarang kita meminta pertanggungjawaban dari produsen produk obat yang ternyata mengandung pencemar yang sangat tinggi itu. Nah, inilah kemudian kita mengapa kalau pengawasan, kalau pembinaan, kalau melalui Badan POM memberikan sanksi administrasi tadi, bisa melakukan penarikan, pemusnahan, pencabutan lagi CPOB, CDOB, izin edar gitu ya. Plus dengan kemudian kalau ada indikasi kesengajaan pemidanaan, itulah tanggungan jawabnya dari industri sebagai produsen. Ya. Badan POM sudah melakukan segala hal. Kemudian kami indikasi juga di mana titik-titik yang belum ada dalam kendali Badan POM. Yang belum ada kendali tadi sudah disampaikan kan, pemasukan bahan baku karena itu sangat penting sekali. Ya. Ternyata yang masuk adalah bahan baku yang non pharmaceutical. Dan kami tidak punya kendali karena masuknya tidak melalui SKI Badan POM. Ini ketahuan nih satu ini ya. Ke depan mungkin kita akan mencermati lagi apalagi nih yang sebetulnya harusnya ada kaitannya dengan penggunaan dalam proses produksi farmasi dan tapi tidak ada dalam kendali Badan POM. Itu akan jadi perketatan. Jadi ke depan memang akan lebih intensif lagi dan kewajiban dari industri produsen dalam mencermati quality control dari bahan baku ini juga akan lebih kita perketat lagi. Ya mungkin akan menjerit ya industri ya, tapi itu harus kami lakukan ya. Karena trust tidak bisa hanya diberikan saja, tapi juga harus ada inspeksi-inspeksi yang dibuktikan kembali ke Badan POM. Terus kemudian tadi kan standar juga itu harus diperkuat ya. Jadi jangan minta tanggung jawab pada Badan POM, karena Badan POM sudah melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya dalam kendala sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang ada ya. Nah,
Sekarang kita melihat titik-titik mana, ya tentunya kalau ada standar, Badan POM akan lebih memperkuat lagi di sana, ya. Kalau ada pemasukan bahan baku yang ada dalam kendali Badan POM, ya Badan POM akan memperkuat lagi di sana, gitu ya. Dan ke depan akan lagi kita perkuat yang dikaitkan tadi, ya, memastikan industri betul-betul melakukan quality control. Karena industri kita itu berbeda-beda ranknya, ya. Dan kebetulan juga terlihat industri yang produsen dari obat yang konsentrasinya tinggi itu adalah di dalam kategori industri kecil, ya, industri yang tidak maturitasnya. Kita menilai industri itu juga ada beberapa klaster, ya. Ada yang maturitasnya sudah tinggi, artinya dia memang kemampuannya untuk quality control-nya sudah baik, Badan POM tinggal mereview, gitu ya. Tapi ada juga yang masih perlu dibimbing di bawah. Dan tugas Badan POM, sebagaimana saya selalu sampaikan, tugas Badan POM tidak hanya dikaitkan dengan aspek kesehatan, tapi juga Badan POM ikut mendukung perkembangan industri, ikut mendukung kemudahan berusaha. Nah, di situ ada titik-titik di mana Badan POM juga tidak bisa terlalu strict kepada industri, tapi harus berbasiskan resiko, ya. Nah, mungkin kita lihat mana yang sudah mature, yang sudah bisa berdiri sendiri, ya kita lepas, kita kasih. Tapi untuk yang masih lemah, ya, yang masih kecil, masih lemah, kemampuan quality control-nya masih belum baik, dari situ kita lebih intensif lagi akan melakukan pengawasan. Ya, ke depan saya kira itu yang akan kita perkuat. Terima kasih banyak Bu atas jawabannya. Apalagi yang belum dijawab, ya? Mekanisme metodologi, ya? Ada yang jawab. sampling dan pengujian menggunakan kromatografi dan sebagainya. Silakan ahlinya deh yang menjawab. Silakan Bu Asti mungkin. Nanti saya menjawab seperti saya dulu mahasiswa, ya. Lupa. Siapa ya? Enggak, penanya berikutnya katanya. Oh, oke. Nanti dijelasin metodologinya. Terakhir, ya. Yang jelas adalah juga kita harus menciptakan metodologi baru karena tidak ada standar, ya. Pada saat ini kita tidak ada ketentuan untuk mengharuskan Badan POM melakukan pengawasan dan pengujian untuk produk, kan, ya, sehingga kita baru melakukan sekarang saat ada kejadian. Nah, dari situ Badan POM harus juga menciptakan sendiri metodologinya, bukan menciptakan, ya, tentunya mengembangkan, ya, dari standar-standar pengujian yang ada. Oke. Terakhir, dari mana? Ya Bu, saya Nure dari Warta Kota. Saya mau tanya, tadi kan udah disampaikan juga bahwasannya BPOM itu melakukan quality control gitu sebelum obat itu diterbitkan gitu. Industri. Nah, diedarkan industri. gitu. Lalu industri mungkin. Oh iya betul. Lalu ini kemarin saya sempat menanyakan sama beberapa warga gitu, termasuk juga orang tua yang diduga memang anaknya itu meninggal akibat gagal ginjal. Ini kan obat sudah lama Bu, dari zaman kapan gitu kan? Mengapa baru sekarang ketahuannya? Apakah memang ada formula yang berganti gitu di industri obat itu sendiri atau bagaimana? Apakah kecolongan atau bagaimana? Lalu pertanyaan yang kedua adalah BPOM ini kan baru saja disomasi oleh komunitas konsumen Indonesia. Nah, mereka menilai bahwa bahwasannya BPOM ini lalai dalam pengawasan obat atau dalam tanda kutip kecolongan temuan DEG dan juga EG. KAKI kemudian meminta BPOM meminta maaf kepada masyarakat. Apakah respon BPOM soal somasi ini? Lalu Bu, ini perwakilan juga dari yang lain. Sekali lagi Bu, banyak yang mengkritik kinerja Badan BPOM itu sendiri dengan adanya kasus ini, termasuk ex-Menkes Ibu Siti Fadila Supari. Beliau mengkritisi terkait dengan BPOM yang hanya menjadi tempat registrasi obat dan tidak mengecek penggunaan bahan baku. Bagaimana tanggapan Ibu Penny sendiri terkait hal ini? Sudah dijawab sebenarnya dari tadi. Itu jawabannya sudah ada tadi dari jawaban yang sebelumnya, ya, tentang dikaitkan dengan proses dari pengawasan dari produk, ya, yang mengandung cemaran ini. Kan tadi sudah disampaikan, ya. Bukan hanya Badan POM saja, tapi industri farmasinya ada standar yang tidak ada. Mungkin itu yang tidak diketahui, ya. Jadi kalau sekarang ada penggiringan terhadap Badan POM yang tidak melakukan pengawasan secara ketat, itu karena tidak memahami aja dari proses jalur masuknya bahan baku, pembuatan, ya, di mana peran-peran siapa, karena bukan dalam sistem jaminan keamanan mutu sebagaimana saya tadi sampaikan, bukan hanya ada Badan POM, ya, ada standar yang harus ada di mana di sini belum ada, ya. Standar itu ada di Kementerian Kesehatan yang namanya Farmakope Indonesia, itu harus ada dulu sehingga Badan POM bisa melakukan pengawasan. Itu belum ada di produk,
ya. Yang pertama tadi dari awal dulu ya, dari bahan baku. Tadi pertanyaannya ya, kenapa ini selalu udah dipakai lama tapi kok baru sekarang? Ya itu bisa dimungkinkan karena perubahan bahan baku ini. Iya. Ya, jadi dan itu ada indikasi kita ya dari penelusuran teman-teman di pengawasan distribusi di tahun tahun 2000 ya, selama pandemik ini mereka berubah suppliernya menjadi supplier kimia. Ya, jadi bukan supplier PBF, pedagang besar farmasi, tapi supplier kimia. Nah, disinilah ini. Nah, ini sekarang dalam penelusuran lebih jauh lagi oleh kepolisian. Ya, terutama adalah kemana lagi ini perginya, gitu. Ya, ini bisa jadi ini ketahuan oleh kita. Ya. Nah, berarti dimulai dari bahan baku memang karena masalah harga, karena memang yang pharmaceutical grade akan jauh-jauh lebih mahal dibandingkan yang kimia biasa ya, kimia grade yang bisa digunakan oleh industri-industri non pharmaceutical ya, non industri farmasi itu sangat murah. Nah untuk itu bisa jadi karena tidak ada pengawasan pemasukan oleh Badan POM di sini ya, itu bisa masuk, mereka bisa menggunakan secara sengaja atau mungkin tidak sengaja tapi mixed up di ini kimia, di supplier kimia tersebut. Bisa dipahami? Pada saat tadi komposisi dari awal awal sampai akhir harusnya. Buat diluncurkan itu BPOM berarti udah Iya dong ya. Dari mulai penelitian pun Badan POM terlibat mendampingi para peneliti untuk memastikan nanti hasil penelitiannya bisa dikembangkan menjadi dihilirisasi menjadi produk gitu ya. Nah, pada saat industri farmasi belum bisa melakukan proses produksi sebelum dapat surat izin, sama seperti kita driving. Nggak bisa driving kalau belum dapat SIM. Ini dia belum bisa dapat, kalau belum dapat CPOB, dia dicermati oleh Badan POM dulu. Kalau udah dapat CPOB, ini adalah tanggung jawab. Kalau dari saat diberikan CPOB, akuntabilitas ada di industri, bukan lagi di Badan POM. Kalau ada masalah perkara ini, jangan ke Badan POM. Kita lihat lagi lebih jauh lagi. Ini sudah diberikan CPOB, berarti tanggung jawab akuntabilitas sudah di Anda industri, ya, untuk memproduksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Badan POM. Ya. Nah, mereka yang harus bertanggung jawab. Kalau ternyata ada terbukti sekarang kan, tugas Badan POM mengawasi, mereview quality assurance dari proses-proses ini. Ya. Dan ada satu titik yang kita temui terkait dengan ini, perkara yang kita dapatkan ini ya, kandungan EGDEG yang besar dari produk tersebut, itulah satu ya. Dan yang utama adalah bahan baku dulu ya. Bahan bakunya masuk tanpa, bukan kendali Badan POM. Bukan karena Badan POM yang mau nggak mengendalikan, bukan. Aturan yang ada sekarang masuk melalui sistem yang bukan melalui SKI Badan POM. Padahal harusnya melalui SKI Badan POM karena dia digunakan masuk Badan POM harus pharmaceutical grade. Kalau mau dijadikan bahan baku, bahan tambahan untuk proses produksi obat, itu harus pharmaceutical grade. Karena masuk banyak sekali solvent tersebut, PEG, tapi dalam bentuk yang bukan pharmaceutical grade, ya, hanya kimia grade biasa, bahan kimia yang akan untuk industri cat, industri apa. Nah, bisa jadi yang masuk untuk industri cat, masuk ke dalam industri pharmaceutical, obat, ya, masuk tidak dalam bentuk pharmaceutical grade karena tidak dalam kendali Badan POM, ya, bukan karena Badan POM tidak mengendalikan, karena sesuai persyarat apa yang berlaku sekarang dalam pemasukan import produk ini tidak masuk. Nah, itu sudah kami usulkan kemarin, saya sudah laporkan ke Presiden, Presiden sudah mendengar dan sudah ditindaklanjuti. Bu Menkyu Keuangan juga sudah mendengar dan kita sudah menindaklanjuti untuk ke depan ini akan diberikan ke Badan POM. Itu aspek pencegahan yang kita dapatkan, ya. Itu satu hal. Plus dengan standar harus diperbaiki. Di mana Badan POM sehingga bisa melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang disinyalir mengandung, yang sudah pasti mengandung pelarut tersebut dan disinyalir bisa jadi mengandung cemarannya tersebut. Tapi sekarang ini belum ada standar tersebut. Secara internasional memang belum ada. Ya. Harusnya sudah ada karena kejadian ini kan memang sudah lama ya. Tapi kalaupun secara internasional nggak ada, tapi kita sebagai suatu negeri sudah melalui permasalahan ini, kita bisa menciptakan sendiri standar yang baru tersebut. Jadi itu yang akan kami usulkan juga. Di dalam Farmakope Indonesia masukkan ya, dikaitkan dengan kandungan cemaran EGDEG ini sehingga kami bisa melakukan pengawasan. Tuh ya.
pemilihan pemasok itu ada di dalam CPO. Pak izin satu lagi. Oh, iya. Iya, CPOB, makanya semua itu akuntabilitas ada di industri. Kalau kita udah nyerahin CPOB, ya, Badan POM sudah mereview dan dia memang mampu, tanggung jawab udah ada di mereka karena di sana, ya, tanggung jawab dari industri, ya, pada saat dia membeli bahan baku, dia harus memastikan dia menginspeksi pemasoknya, bahwa pemasoknya itu betul-betul memasok hanya bahan baku yang pharmaceutical grade. Itu ada ketentuan sampai detil. Kalau berubah harus melapor. Dan kalau berubah harus melapor. Di dalam data kita tidak ada perubahan si industri tersebut, tidak ada perubahan bahwa dia melapor, ya, ada perubahan pemasok. Tapi dalam kenyataannya setelah kita selidiki di dalam ininya, ya, rekamannya yang mereka punya ada perubahan mereka. Pemasok itu yang tadinya pemasok PBF menjadi pemasok bahan kimia biasa. Mungkin nyangkut harga dan sebagainya kita lihat dalam penelusuran nanti. Bu, saya kira sudah cukup. Terima kasih banyak. Cukup kan, ya? Mudah-mudahan cukup bisa dipahami, ya, bahwa Badan POM sudah melakukan pengawasan yang sebaik-baiknya, seketat-ketatnya untuk obat ini, ya. Saya kira industri bisa merasakan betapa ketatnya, ya. Tapi tentunya juga kita tidak bisa mengindahkan bahwa Badan POM juga mempunyai fungsi untuk membantu dunia industri, ya, untuk pengembangan dunia industri, ya, obat dan makanan dalam hal ini, dan membinanya tentunya untuk hal-hal yang masih kurang akan terus kita perkuat untuk masing-masing, terutama di dunia industri, dan tentunya menegakkan aturan-aturan yang ada dengan memberikan sanksi apabila ada pelanggaran, sanksi-sanksi perdata dan pidana dalam hal ini kalau terkait ada persyaratan yang memang tidak dipenuhi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.